Stabilkan pH tanah kita itu menjadi 7, itu dia akan tetap menjadi asam sitrat ya. Bahwa harga lemon ini kita membuat kombucha itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat upland, sahabat-sahabat petani, dan sahabat-sahabat urban farming. Pada sore hari ini kita akan membahas ya tentang suatu hal yang sangat esensial ya dalam dunia pertanian kita, yaitu yang terkait dengan pH tanah ya. Nah, namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Anda semua telah mampir di channel saya, channel Nofrizal Official, yang membahas tentang pertanian organik, pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah, sengaja pada kali ini kita akan membahas tentang pH tanah ya, karena pH tanah ini menjadi hal yang sangat urgent ya dalam dunia pertanian kita. Karena pH tanah ini sangat menentukan sekali respon dari tanaman kita terhadap pupuk-pupuk yang kemarin itu kita buat ya. Jadi sebagus apapun pupuk yang kita buat, ketika pH tanahnya tidak mendukung, maka apapun yang kita masukkan ke dalam tanah sebagai nutrisi itu tidak akan dapat dimanfaatkan oleh tanaman kita ya. Nah, jadi kalau kita melihat pH tanah, ya, pH tanah itu sebenarnya adalah kepanjangan dari potensial hidrogen ya. Jadi maksudnya adalah ukuran dari keasaman atau kebasaan dari tanah ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bahwa tanah itu ada yang sifatnya asam dan ada yang sifatnya basah ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari pH tanah yang ada ya, pH tanah itu kalau kita bisa ngukur bahwa sebenarnya yang normal itu adalah 7 ya. 7 ya. Jadi artinya kalau seandainya di bawah 7 itu disebut asam ya. Dan kemudian di atas 7 ini disebut itu adalah basa. Nah, jadi yang ideal itu adalah 7 ya. Nah, namun dalam realitanya itu tak mungkin kita bisa menstabilkan pH tanah kita itu menjadi 7 ya. Jadi makanya dalam dunia pertanian itu ada batas toleransi ya dari sebuah tanah itu yang bisa dikatakan netral ya. Artinya masih mungkin tanaman kita itu untuk bisa menyerap nutrisi yang kita masukkan ke dalam tanahnya ya. Nah, jadi biasanya kadar toleransi istilahnya ya, kadar toleransi dari sebuah pH tanah itu adalah antara 6 sampai 7,5 ya. Jadi ada 6 dan 7,5. Jadi sebenarnya yang netral itu adalah 7 ya. Tapi ketika posisinya 6 ukurannya, kemudian atau sampai 7,5, tingkat kebasahannya juga masih mungkin diserap oleh tanaman ya. Nah, kemudian skala yang paling tinggi dari kebasahan dari tanah itu adalah 14 ya. Nah, jadi sebenarnya kita bermain dari 7 ke 14 atau 7 ke 2 atau 1 ya, dari pihak yang kalau yang 7 ke 14 ini lewat itu adalah kita adalah basa, sedangkan 7 ke 1 itu adalah kita adalah asam ya. Nah, dua-duanya ini tidak bagus bagi tanaman kita ya, baik tanah itu sifatnya asam maupun basah itu sebenarnya tidak bagus dalam tanaman kita ya. Kalau basah dia juga tidak bisa menyerap nutrisi, dan asam pun juga dia tidak akan bisa menyerap nutrisi kita ya. Nah, jadi nutrisi itu akan baru mungkin bisa diserap oleh tanaman kita kalau seandainya pH-nya itu adalah kisaran 6 sampai 7,5 ya. Jadi kadar toleransinya adalah ini. Nah, namun dalam dunia pertanian kita sekarang ini itu kadang-kadang para petani kita jarang sekali yang mau mengukur pH tanah ini ya. Karena petani tidak mau repot ya untuk mengukur pH itu, padahal pH ini sangat menentukan ya. Jadi kualitas apapun unsur organik atau pupuk yang kita masukkan, kalau seandainya pH tanah kita ini tidak mendukung, maka pupuk itu tidak ada gunanya ya bagi tanaman kita ya.
Nah, biasanya para petani ketika dia melihat tanahnya itu dikira-kiranya itu adalah mulai asam, biasanya asam ya, karena biasanya asam ini akan lebih dominan ya daripada basa. Itu adalah petani kita itu adalah mencampurkan namanya kapur dolomit. Jadi artinya pokoknya asam atau tidak, pokoknya tanpa diukur apapun, petani tetap biasanya akan menebarkan atau kapur dolomit ini untuk menetralkan pH tanah ini. Nah, lalu pertanyaan kita memang apakah kapur dolomit itu bisa menetralkan tanah? Jawabnya iya. Betul. Kenapa? Karena dalam dolomit itu ada kalsium dan ada magnesiumnya. Jadi kalsium dan magnesium ini itu adalah biasanya akan menetralkan tanah yang asam dan juga akan bisa menetralkan tanah yang basah ya. Nah, tapi ingat bahwa dalam dolomit ini, karena dolomit ini adalah merupakan batuan sedimen ya, dalam dolomit ini juga ada diikat oleh namanya batu kapur atau batu gamping. Nah, jadi dalam mineral kalsium dan magnesium itu diikatnya adalah dalam bentuk itu, dalam bentuk dalam bentuk batu kapur itu ya. Makanya dia, kalau kita lihat dolomit itu adalah sifat itu bentuknya itu adalah seperti kapur itu ya. Nah, sebenarnya secara biologi itu sebenarnya dolomit ini tidak masalah ya dalam dunia pertanian kita, karena dia bukanlah bahan kimia ya. Tapi yang jadi persoalan dalam dolomit ini adalah yang terkait dengan batu kapur atau gamping ini ya. Jadi ketika petani itu menebarkannya di tanah, maka secara otomatis bukan hanya kalsium dan magnesium saja yang akan menetralkan tanah ya, tapi termasuk juga batu gampingnya atau batu kapur ini. Nah, batu kapur inilah yang selama ini menjadi persoalan bagi petani. Kenapa? Kalau jumlahnya sudah terlalu banyak dan terlalu keseringan yang kita tebar di tanah kita itu akan menjadi keras. Nah, sehingga kemungkinan bahwa mikroorganisme yang di tanah itu adalah tidak akan bisa berkembang. Nah, jadi ini menjadi hal yang sangat merugikan bagi petani-petani kita, yaitu dengan memakai dolomit itu. Makanya dolomit ini menjadi masih persoalan debatable ya bagi petani-petani organik, karena mereka tidak mau menggunakan dolomit ini. Kenapa? Karena ada pertimbangan tadi itu. Karena ketika kita akan menebarkan batu serbuk dolomit itu atau kapur dolomit itu ke tanah kita itu lama-kelamaan akan bisa menjadi keras ya. Kenapa? Karena di dalam dolomit itu di samping kalsium dan magnesium juga ada batu kapur atau batu gamping ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kita adalah apakah ada bahan lain yang lebih organik bisa akan menetralkan tanah kita ya. Jawabnya ada ya, walaupun itu agak sulit ya kalau dalam jumlah besar ya. Nah, tapi bisa. Salah satunya adalah bahan lain yang bisa kita buatkan untuk menetralkan tanah kita ini, yaitu adalah cuka lemonnya. Jadi artinya kita harus mempunyai cuka lemon ya. Cuka lemon ini adalah merupakan asam sitrat ya. Nah, kenapa cuka lemon ini bisa menetralkan tanah? Karena dalam cuka lemon ini yang mempunyai asam sitrat ini, dia itu akan bisa mengurangi konsentrasi ion hidrogen di tanah ya. Jadi tanah itu kan sebenarnya adalah mempunyai konsentrasi dari ion-ionnya ya. Cuka lemon ini satu-satunya senyawa yang dapat mengurangi ini ya. Jadi kalau kita lihat ya, bahwa setiap bahan organik yang kita buat fermentasi atau cuka ya, itu dia akan tetap menjadi asam sitrat ya, atau asam asetat. Di samping ini karena lemon asam dan dia rata-rata asam asetat, ini juga dia memiliki asam asetat ya. Nah, tapi hanya lemon saja, cuka lemon saja, hanya senyawa lemon saja yang akan bisa mengurangi konsentrasi ion di hidrogen, yaitu yang bisa kita lakukan untuk bisa menetralkan tanah kita ini. Nah, ini kehebatan kehebatan dari cuka lemon ini ya. Jadi
kalau kita bisa membuatnya ini, itu bisa kita aplikasikan di tanah kita, kita bisa akan menghindari kita bisa gunakan dolomit ya. Nah, kenapa pH tanah ini menjadi penting bagi kita? Karena apa? Karena kalau seandainya pH tanah ini tidak apa, itu akan banyak hal yang bisa apa ya, yang bisa terjadi ya. Pertama adalah menghambat nutrisi tidak diserap oleh akar. Kemudian mikroorganisme pun juga sulit berkembang di tanah yang asam maupun yang basah ya. Nah, kemudian juga akan menghambat respirasi ya. Respirasi itu adalah menganggap oksigen untuk masuk ke dalam perakaran dari tanah kita ya. Makanya kita butuh tanah kita itu yang netral ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk bisa membuat cuka lemon ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita buat cuka lemon ini gampang sekali, yaitu bahan-bahannya itu hanyalah lemon saja, itu sekitar 220 gram ya. Kemudian gula sekitar 1 atau 2 sendok ya. Nanti kita coba lihat itu langsung, kita praktekkan bagaimana kita membuatkan cuka lemonnya. Jadi cuka lemon ini itu nanti akan kita gunakan sebagai pengganti kapur dolomit ya. Nah, jadi memang pembuatan cuka lemon seperti ini pun juga akan jadi debatable juga ya. Karena apa? Ya, dimana petani akan mendapatkan lemon-lemon yang seperti ini ya. Memang ini debatable ya. Karena kalau mencari lemon ini untuk lahan yang luas ya mungkin tak akan mungkin kita bisa dapatkan ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat kondisi sekarang ini ya, ini petani-petani sekarang ini kan sudah banyak itu untuk menanam lemon itu ya. Nah, dulu memang ada anjuran bahwa harga lemon ini itu sangat menjanjikan, bahkan bisa diekspor. Nah, tapi kenyataannya setelah petani menanam banyak lemon ini, ternyata tidak seperti apa yang dibayangkan ya. Ternyata lemonnya malah tidak laku sekarang ya. Bahkan lemon juga harganya anjlok, sehingga banyak yang tidak terjual ya. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu, nah, sebaiknya untuk petani-petani yang lemonnya tidak terjual ketika dia panen, itu jangan dibuang ya. Jangan dibuang di pinggir jalan, kemudian demo segala macam ya. Jadi lemon ini bisa kita manfaatkan untuk menjadi pengganti kapur dolomit ya. Jadi caranya seperti ini saja. Kita potong-potong seperti ini lemon ini. Jadi lemon-lemon itu jangan dibuang, jangan biarkan busuk, tapi bisa kita manfaatkan untuk sebagai penetral tanah kita ya. Nah, caranya seperti ini saja. Kemudian kita masukkan ke dalam tadi ini sudah saya cuci ya. Masukkan dalam botol. Jadi sebenarnya kalau kita membuat cuka, sebenarnya prosesnya hampir sama ya dengan cara kita membuat ekoenzim ya. Nah, cuma kalau ekoenzim itu dengan takaran gulanya yang betul-betul diukur ya, mempunyai takaran ya. Nah, tapi kalau kita membuat cuka, jadi sebenarnya seluruh bahan-bahan organik itu bisa kita buatkan cuka ya sebenarnya. Jadi apapun dari bahan organik itu bisa kita buatkan cuka. Karena apa? Karena cuka itu pun di samping dia juga mempunyai beberapa nutrisi ya, tapi dia juga mempunyai enzim juga ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat untuk dalam dunia pertanian, kalau kita ingin mengaplikasikan enzim itu ke dalam dunia pertanian, maka lebih baik kita membuatnya cuka ya, ketimbang kita membuatkannya ekoenzim ya. Kenapa? Karena ekoenzim itu sebenarnya adalah lebih berfungsi untuk kebutuhan pembersih ya, pembersih dari bahan-bahan kimia. Nah, tapi kalau cuka yang seperti ini itu adalah sifatnya itu adalah lebih berfungsi adalah untuk bisa merombak sel yang ada dalam sel yang ada dalam bahan organik ya, sehingga dia bisa mempercepat proses itu ya.
Makanya kemarin itu kita sebut dengan katalis itu ya. Jadi setidaknya dia bisa mempercepat proses itu. Nah, enzim-enzim yang dari cuka-cuka yang seperti inilah yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk itu ya. Nah, walaupun sebenarnya dari ekoenzim mungkin kita akan coba juga akan mempelajari lebih dalam ya. Tapi sepemahaman saya bahwa enzim yang dapat merombak itu adalah enzim-enzim yang berasal dari cuka yang seperti ini ya. Jadi caranya seperti ini. Jadi ini, nah kemudian kita kasih air secukupnya saja seperti ini. Nah kemudian ya tinggal kita kasih gula saja. Jadi gulanya tidak usah banyak ya, 1 sendok saja atau 2 sendok yang banyak dah. Karena dalam untuk membuatkan cuka ini dia tidak butuhkan banyak gula ya. Jadi ukurannya pun juga tidak terlalu ditakar seperti kita membuat ekoenzim ya. Nah, ya tinggal kita tutup saja ya dengan kain ya, karena dia butuh fermentasinya ini adalah aerob ya. Nah, jadi sebenarnya kita lihat ini hasilnya ya. Ini hasil dari cuka lemon yang saya buat ya beberapa hari yang lalu ya. Jadi sebenarnya cuka lemon ini juga seperti kita membuat kamboja itu ya. Jadi nanti kamboja ini pun cuka lemon ini pun juga kalau ini udah beberapa hari enggak ya. Jadi memang kita harus rajin mengaduknya tiap hari ya. Jadi kalau seandainya memang nanti setelah ini minimal 1 kali sehari teman-teman itu kita aduk, nanti dia akan hancur seperti ini ya. Nah, jadi nanti kita tutup kain ini, kemudian kita seperti ini. Tutup nanti diikat nanti ini. Jadi nanti ini udah hampir seminggu ya. Udah jadinya seperti ini. Nah, jadi sebenarnya cuka lemon ini pun juga nanti kalau seandainya lama kita tidak aduk dan nanti lama-lamaan dia nanti akan padatannya itu akan turun ya. Ya akan naik, kemudian ya airnya itu akan tinggal di sini ya. Jadi airnya itu nanti akan yang kita jadikan untuk sebagai penetral tanah kita itu nanti ya, karena dia cenderung lemon. Karena cuka lemon ini pun juga seperti kamboja ini ya. Ini air kamboja yang kita buat itu ya. Dia juga akan ada skubainya, skubi ya. Skubi atau skubai ya. Skubi ya. Dia juga akan punya skubi. Ini juga ada apa ya? Dia akan keluar skubi ini. Jadi cuka lemon juga ada skubi ini. Nah. Skubi juga akan sama kan? Nah, jadi kalau seandainya kita terlambat untuk ngaduk, skubinya itu akan keluar. Dia seperti juga dengan ini, seperti juga dengan ini kan ada skubinya dah apa ya. Ini apa ya, ini cuka lemon juga. Nah, ini masih kecil ya skubinya ya. Oke. Ini juga sudah beberapa hari yang saya buat ya. Jadi sebenarnya cuka lemon ini, daripada teman-teman kalau misalnya kita punya lemon yang sudah busuk-busuk seperti ini ya, udah kita buat seperti ini saja ya, karena nanti banyak sekali gunanya. Jadi bukan hanya untuk penetral tanah saja, tapi nanti ketika kita akan membuat kompos ya, itu kita juga perlukan. Karena beberapa enzim yang ada dalam cuka lemon ini itu kita butuhkan untuk mempercepat proses pengomposan kita ya. Nah mungkin demikian saja sahabat semua, mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita ya, mungkin jadi bahan sharing pengalaman, pengetahuan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Nanti kapan-kapan kita akan coba kita praktekkan ya, aplikasikan ini ke tanaman kita yang mempunyai pH yang asam ya. Nanti kita punya alat ukur ya di situ, yaitu pH sensor maupun dia sensor soil pun juga nanti ada pH-nya ya. Nanti kita akan coba setelah nanti cuka ini sudah jadi ya, jadi betul-betul jadi semua. Nah kemudian nanti kita akan coba aplikasikan. Mungkin demikian saja teman-teman. Oke, ini kalau ini kan enzim ya. Nah, jadi enzim ya. Nah, jadi kalau enzim itu betul-betul ditutup rapat ya, beda dengan itu ya. Beda dengan nah jadi biasanya di enzim ini ekoenzim ini
biasanya keluar itu apanya gasnya ya ke atas ya. Karena biasanya karena ada udaranya itu, karena di dalam itu ada bakteri, di mana dia mempunyai dia mengisap oksigen. Oksigen itu biasanya terkurung ya, terpenjara di air ini. Jadi ketika kita buka biasanya akan keluar gasnya situ ya. Oke, mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari syarat-syaratnya ini ya, kalau kita potong siku ini akan susah kita akan memutihnya. Tapi kalau kita melakukan proses seperti ini, coba lihat. Nah, gampang kan? Jadi seperti kita memotong semangka saja sebenarnya ya.